Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intisari yang akan saya sampaikan mengenai tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada untuk keselamatan dan kebahagiaan murid. Guru memberi tuntunan dan arahan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru juga harus dapat mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain dan menjadi teladan bagi para muridnya. Dalam hal lain, pengayaan sumber belajar, guru dapat meniru dari manapun, tetapi harus memperhatikan terlebih dahulu potensi kultural yang ada di Indonesia, sehingga kekuatan sosiokultural menjadi proses memperbaiki laku murid menjadi manusia seutuhnya. Dalam mendidik, seorang guru memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dasar dari anak, di mana guru perlu menuntun agar sifat yang baik lebih dominan. Sedangkan kodrat zaman berarti guru harus mempertimbangkan karakteristik murid yang ia didik, baik konteks keterampilan zaman maupun konteks sosial budaya. Budi pekerti, watak, atau karakter dapat diartikan sebagai keterpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik dalam mendidik sosial dan pendidikan karakter bagi seorang anak. Di sanalah kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual dilatih, dan mempersiapkan hidup anak bermasyarakat. Untuk itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi pondasi kebudayaan peradaban yang dicita-citakan. Inti filsafat pendidikan adalah perubahan. Pendidikan harus dinamis sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertukaran kebudayaan menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan sumbu esensi dari kebudayaan, dan dalam pendidikan, murid memiliki keunikan masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan, yakni asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti pendidikan harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akar nilai budaya hakiki di masyarakat. Konvergensi berarti pendidikan harus memanusiakan manusia dan nilai kemanusiaan. Konsentris berarti pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Perubahan pada budi pekerti haruslah holistik atau seimbang, sehingga menuju kesempurnaan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan tenaga yang melahirkan kebijaksanaan. Relevansinya adalah keharusan pendidikan dan guru memandang anak dengan rasa hormat, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba kepada sang anak. Yang kedua, saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru yang harus mendidik murid-murid saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya harus menjadi seorang teladan yang baik, yang menuntun mereka, memperbaiki laku mereka agar dapat mengelola hidupnya berdampingan dengan orang lain. Kemudian sebagai pembelajar, saya harus siap belajar untuk lebih baik lagi dalam mendidik. Saya tidak boleh lupa akar nilai budaya hakiki di masyarakat dan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa untuk mewujudkan keseimbangan atau holistik tersebut. Selanjutnya, saya juga harus memandang anak dengan rasa hormat agar tujuan pendidikan dapat tercapai, mewujudkan sebuah peradaban yang besar. Demikian intisari dan refleksi dari saya, Hasan Riyadi, CGP Angkatan 9 dari SMP Baitul Salam, Prambanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.